Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Seperti biasa di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis. Di mana film ini mengisahkan tentang pemilik perusahaan wine yang lebih memilih menyembunyikan identitasnya dan hidup sebagai peternak domba di pedesaan. Hingga di suatu waktu ia jatuh cinta pada seorang janda cantik yang kebetulan ingin menjalin kerjasama dengan perusahaannya. Saat itulah ia pun mulai dilanda dilema antara mengungkapkan identitasnya atau tetap menjadi peternak domba. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Wanita cantik ini bernama Lola, seorang sales di salah satu perusahaan importir wine yang ada di kota Los Angeles. Sebagai sales, tentunya tugas utama Lola adalah memasarkan produknya ke berbagai klien. Dan salah satunya adalah Hemis, pemilik beberapa restoran mewah sekaligus sahabatnya Lola. Okay, yeah, he is. Just got back from my Sydney house. Sebelum Lola kembali ke kantor, Hemis meminta Lola mencicipi wine keluarga Vaughn. Wine itu berasal dari kota Sydney, Australia, dan memiliki cita rasa original yang sangat khas. Menurut Hemis, wine keluarga Vaughn adalah wine terbaik. Namun sayang, hingga saat ini mereka belum memiliki distributor resmi di Amerika. Andai saja Lola bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan mereka, Hemis pasti akan menjadikan wine itu sebagai daftar hidangan utama di semua restoran miliknya. Sekembali ke Mythos Company yang merupakan perusahaan tempat Lola bekerja, Lola pun disambut oleh temannya yang bernama Audra. Audra kagum akan segala prestasi yang telah Lola capai selama ini. Dalam waktu dekat, Lola akan diangkat menjadi direktur penjualan regional, berbanding terbalik dengan dirinya yang selalu saja tak bisa mencapai target penjualan. Bahkan jika esok ia gagal dalam presentasi, maka bisa dipastikan sang bos akan langsung memecatnya. Di tengah perbincangan, Calder yang merupakan bos di perusahaan itu lantas menghampiri dan memuji kinerja kerjanya Lola. Calder juga mengingatkan Lola untuk mempersiapkan presentasinya saat meeting besok. Well, can I schedule a meeting for when Miss Vaughn returns? Tiba-tiba Lola mendapat telepon dari perusahaan wine keluarga Vaughn. Ternyata Lola ini diam-diam sudah mengajukan proposal kerjasamanya. Dan kini, ia hanya tinggal menunggu keputusan dari owner perusahaan itu. Lola memberitahu Audra tentang rencana kerjasamanya. Dan dengan kualitas wine keluarga Vaughn, Lola yakin jika ide kerjasamanya itu akan langsung diterima oleh Calder dan jajaran manajemen. Saat hendak masuk ke dalam rumah, Lola melihat ayahnya yang bernama Carlos sedang makan malam bersama kedua sahabatnya. Tak ingin diceramahi tentang kehidupan pribadi, Lola pun berinisiatif menyelinap masuk lewat tangga belakang. Namun nyatanya, Carlos telah lebih dulu melihatnya. Belum juga Lola menyantap hidangan makan malam, si Carlos dan teman-temannya malah langsung menanyakan tentang kehidupan pribadi Lola. Seperti menanyakan apakah Lola sudah memiliki kekasih dan kapan akan menikah. Yang tentunya rentetan pertanyaan itu membuat Lola sangat bete. Dikisahkan jika Lola ini telah bercerai dengan mantan suaminya 2 tahun yang lalu. Dan perceraiannya itu disebabkan oleh sang mantan suami yang kedapatan selingkuh. Seusai makan malam, Carlos menasihati Lola agar segera move on dan mau membuka hatinya kembali. Sebagai ayah, ia hanya ingin melihat Lola hidup bahagia, memiliki anak, dan menjalani masa tua yang indah. Dengan segala yang terjadi di masa lalu, pastinya Lola akan sangat sulit mempercayai lelaki. Namun patah hati bukan berarti kita harus berhenti mencintai. Karena hidup itu tentang melangkah maju, dan bukan terjebak akan kisah masa lalu. Setiba di kantor, Lola begitu kaget saat melihat Audra yang sedang mempresentasikan ide kerjasamanya dengan keluarga Vaughn. Calder dan jajaran manajemen pun sangat kagum dengan presentasinya Audra. Bahkan jika kesepakatan itu tercapai, Calder berjanji akan mempromosikan Audra sebagai direktur penjualan regional
sebuah jabatan yang selama ini Lola idam-idamkan. Merasa telah dikhianati, Lola pun memberitahu Calder tentang Audrey yang telah mencuri idenya. Namun Calder tak peduli dan malah menyalahkan Lola atas kecerobohannya itu. Tak mampu lagi membendung kekecewaannya, Lola pun mengungkapkan semua kebohongan Audrey di hadapan Calder dan semua karyawan yang ada. Selama ini Lola telah mengorbankan segalanya demi kemajuan perusahaan. Namun apa yang didapat hanyalah sebuah penghinaan dari atasan dan juga pengkhianatan dari teman. Untuk itu Lola pun memutuskan resign saat itu juga. Sekembali ke rumah, Lola memberitahu sang ayah tentang rencananya membuka perusahaan importirnya sendiri. Target utamanya tentu saja perusahaan wine keluarga Vaughn. Sesuai dengan info yang didapat, saat ini pimpinan perusahaan yang bernama Hazel Vaughn sedang liburan di peternakan pribadinya. Kebetulan ia juga memiliki cottage untuk disewakan, dan agar bisa bertemu dengan Hazel, Lola pun berencana menyewa cottage itu. Sebelum Calder dan Audrey mengetahuinya, Lola tentu harus bertindak cepat dan berangkat ke Australia saat itu juga. Meskipun ide Lola itu terdengar sangat nekat, namun sang ayah yakin Lola pasti akan sukses menjalaninya. Setelah melewati perjalanan panjang yang sangat-sangat melelahkan, Lola akhirnya tiba di lokasi tujuan. Lola kemudian masuk ke sebuah rumah untuk mencari staf resepsionis. Namun di tengah kekaguman akan berbagai kemewahan yang ada di dalamnya, Lola dikejutkan dengan kemunculan seorang pria bernama Max. Hi, I booked the Airbnb. Let me show you to your slightly more modest lodging before. Ternyata rumah itu bukanlah rumah yang telah Lola pesan, melainkan rumah itu adalah salah satu rumah pribadinya Hazel. Saat Max akan mengantar Lola ke kamar pesanannya, ia tiba-tiba didatangi oleh pegawai peternakan yang bernama Ujang. Disebabkan salah satu pegawainya telah resign, Ujang pun meminta Max mencarikannya pegawai tambahan. Di tengah perbincangan, tanpa sengaja Lola melihat sang pemilik perusahaan wine, yaitu Hazel Vaughn. Tanpa pikir panjang, Lola pun bergegas mendatanginya. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai pemilik salah satu perusahaan importir, Lola pun langsung menawarkan kerjasama sebagai distributor wine keluarga Vaughn ke Amerika. Bahkan Lola menjanjikan wine itu pastinya akan masuk ke semua restoran mewah milik Hemis. Sebenarnya Hazel sangat mengagumi tekad dan keberanian Lola. Namun karena perusahaan Lola masih sangat baru dan belum memiliki izin, dengan berat hati Hazel pun menolaknya. I can do it. Willing, I can be your jackaroo. Menyadari jika peternakan keluarga Vaughn sedang membutuhkan tambahan pegawai, Lola berinisiatif untuk melamar sebagai pegawai di sana. Awalnya Max menolak, karena peternakan itu sedang membutuhkan seseorang yang berpengalaman. Namun bukan Lola namanya jika ia menyerah begitu saja. Lola bilang, meskipun seorang pemula, namun dirinya adalah pekerja keras yang siap melakukan segalanya. Dan jika saja Hazel mau memberinya kesempatan, maka ia akan menunjukkan totalitasnya dan membawa kesuksesan bagi perusahaan Hazel. Melihat tekad dan keberanian Lola, Hazel pun akhirnya menawari Lola sebuah kesepakatan. Jika dalam 2 minggu Lola bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan menerima tawaran kerjasamanya Lola. Namun jika tidak, silakan angkat kaki dan jangan pernah kembali. Deal. Might as well get started then. Di sepanjang perjalanan menuju peternakan, sebagai kepala peternakan, Max pun mulai menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Lola. Karena masih pemula, Lola nanti akan ditugaskan membersihkan kandang, memberi makan domba, dan melakukan tugas-tugas berat lainnya. Meski begitu, Lola tak keberatan sama sekali. Karena untuk menggapai tujuan yang besar, maka dibutuhkan perjuangan yang besar pula. Hingga di tengah perbincangan, mobil yang ditumpangi Max dan Lola pun tiba-tiba mogok. Station life is unpredictable. Max dan Lola terpaksa berjalan kaki menuju peternakan. Max kemudian bertanya, mengapa Lola begitu yakin bisa mendapat kepercayaannya Hazel? Sepengetahuan Max, Hazel takkan mungkin mau menjalin kerjasama dengan perusahaan Lola. Apalagi perusahaan Lola belum memiliki izin sama sekali. Namun Lola menjawab, terkadang dalam hidup ini, kita harus berani mengambil resiko.
Karena selama kita yakin dan mau berusaha, pasti akan ada sebuah jalan yang terbuka. Thank you for the encouragement. I'm just being practical. Malamnya Lola pun akhirnya berada di mes dan diperkenalkan dengan 3 pegawai wanita, kita panggil saja Nining, Neneng, dan juga Nunung. Tak seperti Nunung yang langsung menyapa dan mengajak Lola berbincang, Nining dan Neneng ini malah cuek karena melihat penampilan Lola yang seperti wanita manja. Apalagi saat Nining sedang video callan dengan sahabatnya, Lola tak sengaja mencolokkan charger laptop yang membuat listrik di mes itu pun seketika padam. Brilliant. Sorry. Here you go, Henry. Thank you. Esok pagi, Max mulai mengajari Lola tentang berbagai pekerjaan yang harus ia lakukan, seperti membuat pagar, menyiapkan makanan, memisahkan domba-domba sesuai dengan jenis kelaminnya, dan juga membersihkan kotoran dalam kandang. Sebagai wanita kota yang tak pernah sekalipun tinggal di desa, tentu saja Lola sangat kewalahan. Namun demi menggapai tujuan, Lola pun mencoba tetap tersenyum dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. One. Oh, no, and hand and hook. Melihat Lola yang sangat kewalahan, Max memintanya untuk menyerah dan kembali saja ke LA. Namun sekali lagi Lola mengingatkan, sampai kapanpun takkan pernah ada kata menyerah dalam kamus kehidupannya. Saat Lola akan mengambil besi di mobil, Max tiba-tiba berlari dan langsung menggendong Lola. Ternyata Max melihat adanya ular beracun di sana. Ular itu memanglah sangat mematikan. Sama halnya dengan tatapan Max pada Lola yang juga sangat mematikan. Beberapa waktu kemudian Max memerintahkan Lola untuk memindahkan kotoran domba ke dalam mesin pengolah pupuk. Setelah itu Max pun pergi menjemput Hazel. Melihat kemunculan Hazel, Lola yang tadinya berniat cari muka, malah melakukan kesalahan fatal dengan menarik tuas mesin pengolah pupuk. Alhasil, celana Max dan Hazel pun terkena kotoran domba. Hey, is you alright? Come on, Lola, don't go. Meski Nunung meminta Lola untuk tetap tinggal, namun di momen itu Lola sudah benar-benar putus asa. Tak peduli seberapa keras nantinya ia berusaha, Hazel pasti tak akan pernah mau mempercayainya. Sehingga Lola memutuskan untuk pulang kembali ke LA. Setelah mengemasi semua barangnya, Lola meminta bantuan Max untuk mengantarnya ke kota. Kebetulan saat itu Max juga akan berbelanja di kota. Namun sial bagi Lola, mobil yang ditumpanginya pun kembali mogok. Mau tak mau, Lola dan Max harus kembali ke mes dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Max mulai mengajak Lola bercanda sekaligus mempertanyakan keputusan Lola yang tiba-tiba menyerah begitu saja. Kemanakah semangat dan tekad yang Lola miliki selama ini? Itulah ucap Max pada Lola. Sebenarnya Max sangat ingin Lola terus memperjuangkan tujuannya. Namun keputusan tentu saja ada di tangan Lola. Max hanya bisa mengingatkan, setiap jalan menuju impian pastinya terdapat sebuah hambatan. Jika sebelumnya kau berani melangkah menggapai masa depan, lalu mengapa kini kau memilih mundur hanya demi sebuah kegagalan? Kalimat Max itu seketika melekat, menyentuh, menyengat, dan mengobok-obok hati dan pikiran Lola. Di tengah dilema akan keputusan manakah yang harus Lola ambil, malamnya ia pun mencoba menenangkan hati dengan membaca sebuah buku. Dan kebetulan buku itu adalah buku biografi Sibylla Fawn, nenek dari Hazel sekaligus wanita yang telah mendirikan peternakan itu. Dalam buku itu dikisahkan bahwa Sibylla Fawn adalah wanita tangguh yang tak pernah mengenal putus asa. Bahkan, peternakannya dibangun hanya dengan bermodalkan tekad dan keberanian. Padahal saat itu Sibylla baru saja ditinggal mati suaminya alias janda. Kisah Sibylla Fawn akhirnya mampu membangkitkan kembali tekad dan semangatnya Lola. Sejak saat itu, Lola pun berubah dan menghilangkan semua kebiasaan buruknya. Lola bahkan mau membersihkan toilet mes dan memperbaiki pipa air yang telah lama rusak. Perubahan sikap Lola membuat Nining dan Neneng yang semula membencinya kini berubah menjadi sangat peduli pada Lola. Hey.
I did some light reading last night. Setibanya di peternakan, Lola akhirnya memberitahu Max tentang keputusannya untuk tetap bertahan di sana. Semua itu karena kisah perjuangan Sibylla Pound, wanita tangguh yang sangat menginspirasi Lola. Max tentu saja sangat senang dan mendukung keputusan Lola itu. Sebagai ucapan selamat atas kembalinya Lola di peternakan, Max juga telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Lola, yaitu topi koboi. No one can resist the wisdom of my inspirational quote. Di Mythos Company, Calder nampak begitu kesal dengan kinerja kerjanya Audra. Sedangkan di peternakan, Lola dibuat gemas dengan Max yang sedang mengangkut tumpukan jerami. Tak seperti malam-malam sebelumnya di mana Lola selalu sibuk dengan proyek perusahaannya, di malam itu Lola lebih memilih untuk ikut kumpul bersama Max dan pegawai peternakan lainnya. Mereka kemudian saling berbagi canda dan tawa di tengah hangatnya api unggun. Diawali dengan sebuah petikan gitar dari Max, Lola pun mengajak mereka untuk bernyanyi lagu Cincang Keling. Cincang keling manuk cimpeng cindatan, loska kolong bapak satar bulan. Keesokan pagi, Lola diberitahu Max bahwa hari ini ia akan bertugas mencukur bulu domba. Dengan kata lain, Lola telah mendapat promosi alias kenaikan jabatan. Tentu saja Lola senang dan berterima kasih pada Max. Namun sebelum mulai menjalankan tugasnya, Lola yang sedang mengurus domba kesayangannya lantas bertanya pada Max, mengapa dombanya tak disatukan dengan domba yang lain? Max pun menjawab bahwa domba itu sudah sangat tua, dan setiap domba yang tua pastinya akan disembelih untuk dijadikan sate. Spontan Lola pun kaget dan memohon agar Max tak melakukannya. Selama ini, ia telah merawat dan menganggap domba itu sebagai teman. Bahkan Lola juga telah memberinya nama, yaitu Son the Sheep. Namun Max berkata, "Ya, semua itu salahmu, dan siapa suruh kau mau berteman dengan domba?" Setelah itu Max pun membawa Lola ke tempat pencukuran. Lola, grab us another place. Di sisi lain, sesuai dengan perintah Calder, Audra pun mendatangi dan membujuk Hemis untuk tetap membeli produk wine miliknya. Namun Hemis dengan tegas menolak. Hemis hanya menginginkan wine milik keluarga Pound. Dan saat ini ia sedang menunggu kepastian dari Lola yang sudah seminggu berada di Australia. Mendengar info dari Hemis tentang keberadaan Lola, Audra pun kaget. Malamnya melihat Max yang sedang berenang di kolam pribadinya Hazel, Lola seketika dipenuhi dengan tanda tanya. Lola kemudian bertanya, mengapa Max berani melakukannya? Max menjawab, ya bahwa saat ini Hazel sedang di luar kota, lagi pula ia juga jarang menggunakan kolam itu. Sehingga Max mengajak Lola untuk ikut berenang bersamanya. Awalnya Lola menolak, namun saat terus memandangi ketampanan dan senyuman manis di wajah Max, Lola pun seketika luluh. Tanpa Max dan Lola ketahui, Hazel nyatanya telah tiba di kediamannya. Namun entah mengapa, Hazel malah tersenyum dan pergi begitu saja. Esok pagi, Max meminta bantuan Nunung untuk menggiring kawanan domba kembali ke kandang. Dan mereka akan melakukannya dengan menaiki motor. Namun Nunung yang mengetahui kedekatan Max dan Lola malah mencari alasan dan menyarankan agar Max meminta bantuan Lola saja. Max di situ nampak ragu karena selain belum berpengalaman, Max juga yakin Lola tak bisa mengendarai motor. Namun betapa terkejutnya Max saat melihat Lola mengendarai motor dengan begitu edan. Setelah memasukkan kawanan domba kembali ke kandang, Max mengajak Lola ke sebuah tempat spesial yang selalu ia kunjungi sewaktu kecil. Di tengah perjalanan, Lola mulai menanyakan berbagai hal tentang Max. Sebenarnya Max ini lelaki yang sangat tertutup dan tak pernah menceritakan kehidupan pribadinya. Namun karena Lola terus memaksa, Max pun bersedia menceritakannya. Max dan keluarga adalah penduduk asli di desa itu. Dulu, Max dikenal sebagai anak bandel dan sangat temperamental. Bahkan saat ibunya divonis menderita penyakit kanker, Max malah pindah ke kota dan bersenang-senang di sana. Hingga saat sang ibu meninggal,
Max sadar akan dosa dan kesalahannya. Memang semua sudah terlambat. Namun sejak saat itu, Max memutuskan kembali tinggal di desa demi menebus semua kesalahannya. Setelah itu, mata Lola pun dimanjakan dengan pemandangan yang begitu indah. Di mitos company, Audra akhirnya memberitahu Calder tentang Lola yang sedang berada di peternakan Hazel Fawn. Menyadari jika Lola adalah sebuah ancaman, Calder tentunya begitu emosi dan meluapkan semua kekesalannya pada Audra. Setelah itu, Calder pun meminta Audra bersiap pergi ke Australia bersamanya. Di sisi lain, saat malam Lola diajak minum-minum di bar guna merayakan ulang tahun salah satu pegawai yang bernama Ujang. Lola dan kawan-kawan nampak begitu enjoy dengan berjoget tanpa beban. Sekembalinya memesan minuman, seorang pengunjung bernama Dadang tiba-tiba mengajak Lola taruhan bermain dart. Tanpa pikir panjang, Lola pun langsung menerima tantangan itu. You think you can handle it, girlie? Di kediaman Hazel nampak Max dan Hazel yang sedang bermain biliar sambil membahas tentang proposal kerjasamanya Lola. Bagi Max, Lola adalah wanita yang sangat berbakat, dan jika saja Hazel mau memberi Lola kesempatan, Max yakin ia mampu meningkatkan penjualan wine keluarga Fawn. Saat itulah akhirnya kita mengetahui bahwa si Max ini adalah adik kandungnya Hazel. Dan alasan Max menyembunyikan identitasnya karena Max tak ingin kembali dibutakan oleh harta dan juga ketenaran. Max hanya ingin hidup bahagia di desa, mengelola domba-domba, dan hidup tenang dalam kesederhanaan. Demi bisa meluluhkan hatinya Max, Hazel menawari Max sebuah kesepakatan. Jika Max mau menjadi CEO di perusahaannya, maka ia berjanji akan menjadikan perusahaan Lola sebagai distributor resmi wine keluarga Fawn. Namun dengan berat hati, Max pun kembali menolaknya. Sebelum Max kembali ke peternakan sebagai kakak, Hazel mencoba menasihati Max. Jika Max memang tulus mencintai Lola, maka sebaiknya Max jujur tentang statusnya. You know, I'll never tell anyone. Well, maybe it's time for that to change. Kembali ke bar, Dadang yang tak menyangka jika Lola sangat lihai bermain dart, memutuskan untuk berbuat curang dengan menambahkan skor miliknya. Alhasil perkelahian pun terjadi. Akibat kekacauan yang dibuat oleh Lola dan kawan-kawan, sang pemilik bar pun menelepon dan meminta Max untuk mengganti semua kerugiannya. Namun bukannya marah, Max di situ hanya tersenyum melihat tingkah konyolnya Lola. Saat pegawai lainnya telah kembali, Lola yang dalam kondisi mabuk tiba-tiba mengoceh tentang kepribadian Max yang sangat tertutup dan penuh dengan tanda tanya. Saat itu sebenarnya Max ingin memberitahu Lola tentang statusnya. Namun, karena Lola tak henti-hentinya mengoceh, Max memutuskan untuk mengantar Lola pulang. Lola, there's something I need to tell you, but Oh, see, this is why shots are a bad idea. it's time to come on. Do you I'll really be- know? Come on. Aw. Keesokan pagi, Max mengajak Lola untuk tur keliling di pabrik wine keluarga Fawn. Tentu saja Lola sangat senang, namun sekaligus Lola juga heran bagaimana Max bisa mendapatkan izin semudah itu. Namun Max beralasan bahwa semua itu karena Hazel. Max lalu mempertemukan Lola dengan sang pembuat wine yang bernama Felix. Felix menjelaskan, wine keluarga Fawn dibuat dari anggur alami tanpa adanya campuran kimia sedikit pun. Semuanya original dan diproses dengan teknik kuno demi menjaga cita rasanya. Sambil meminta Lola mencicipi sampel wine buatannya, Felix memberitahu Lola bahwa perusahaannya juga telah merilis wine premium terbarunya. Namun karena wine itu sangat eksklusif dan juga mahal, Felix hanya mau mengeluarkannya jika mendapat izin dari Max. Hal itu tentunya membuat Lola semakin bertanya-tanya. Namun untungnya di tengah rasa penasaran Lola yang semakin memuncak, Max pun langsung mengalihkan pembahasan. Yeah, another time. Yeah. Selesai tur keliling, Max mengajak Lola berkemah di pondok, ditemani hangatnya api unggun dan juga sebotol wine. Lola kemudian menunjukkan desain gambar Sibylla Fawn. Bagi Lola, sosok Sibylla Fawn ini adalah sosok wanita tangguh yang sangat menginspirasi, sehingga ia berencana mengajukan desain gambar itu pada Hazel. Ya, siapa tahu Hazel setuju dengan idenya.
karena bagaimanapun Sibila adalah tokoh utama di balik kesuksesan keluarga Vaughn. Di tengah hangatnya perbincangan, Max tiba-tiba memberitahu Lola bahwa ia takkan menyantap Shaun the Sheep, si domba kesayangan Lola. Jelas Lola sangat senang dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Max. Yeah, no. Yeah, no, you won me over, alright? Sebagai benua yang dikenal menjadi habitat berbagai ular beracun, sebelum tidur Max pun berinisiatif mengecek kasurnya Lola. Dan benar saja, ada seekor ular di sana. There you go, buddy. Untuk kembali menghangatkan suasana, Max mengajak Lola memandangi indahnya bintang-bintang malam. Namun Lola tiba-tiba bertanya, bagaimana jika ular tadi datang kembali? Max pun menjawab, aku juga memiliki ular, dan sesama ular takkan mungkin saling mematuk. Ya, itulah kata yang diucapkan oleh saya, bukan Max. Di momen itulah getaran cinta di dalam hati Max dan juga Lola semakin tak terbendung. Max menarik kasurnya Lola, seperti halnya ia ingin menarik cintanya Lola. Saat itu sebenarnya Max ingin sekali memberitahukan tentang identitasnya. Namun belum sempat Max mengungkapkannya, Lola yang tak kuasa menahan gejolak cintanya pun tiba-tiba mencium Max. Keesokan pagi, Max pun akhirnya mengungkapkan tentang identitasnya pada Lola, yaitu sebagai cucu Sibila Vaughn sekaligus adik kandungnya Hazel. Awalnya Lola tak percaya sama sekali. Selama ini ia telah meneliti tentang silsilah keluarga Vaughn dan tak ada satupun foto atau nama Max sama sekali. Ya mungkin hal itu terdengar mustahil bagi Lola. Namun bagi sebagian orang yang memiliki banyak uang seperti Max, maka ia bisa saja dengan mudah menghapus jejak digital dan identitas keluarganya di internet. Jadi dulu setelah ibunya meninggal, Max memutuskan melanjutkan bisnis peternakan hingga meraup keuntungan yang sangat fantastis. Max jugalah yang telah memberikan Hazel modal untuk membangun perusahaannya. Dengan kata lain, Max kini adalah investor pasif bagi perusahaan Hazel. Alasan Max melakukan semua itu karena ia hanya ingin menjalani hidup sederhana di desa, menjauhkan dirinya dari kumpulan para penjilat yang hanya melihat seseorang dari status sosial dan harta kekayaan semata. Mendengar pengakuan Max, Lola jelas begitu kecewa. Mengapa selama ini Max tega merahasiakan hal itu darinya? Seandainya saja Lola mengetahui identitas Max sejak awal, maka ia takkan mungkin mau mendekati Max. Meskipun ia sangat membutuhkan kesepakatan dengan Hazel, bukan berarti ia juga harus melakukan cara licik dengan memanfaatkan Max. Dan satu hal lagi, kau memang telah membuatku bahagia lewat cara yang tak biasa. Namun, kau jugalah yang telah memberiku kecewa dengan sebuah dusta. Itulah ucap Lola pada Max. I'm the same person that you spent the last 2 weeks with, Lola. Ternyata sudah ada Calder dan Audra yang sedang menjalin kesepakatan di sana. Melihat adanya Lola, Calder tiba-tiba memuji kinerja Lola dan memintanya kembali bekerja di Mythos Company. Tentunya dengan jabatan yang sangat tinggi, sekaligus orang yang akan mengelola penjualan wine keluarga Vaughn. Setelah semua dedikasi yang ia tunjukkan selama ini, Lola tentu saja kecewa dan langsung menolak penawaran Calder. You just show up blindsiding me? Look, pay bump comes with that promotion, plus bonuses. Never have. The answer is no. Lola juga sadar jika Hazel takkan mungkin bisa menerima kesepakatannya. Namun Lola tetap menerima dengan lapang dada. Sambil memberikan desain botolnya pada Hazel, Lola bilang, mungkin ia memang tak pantas menjadi bagian dari kesuksesan wine keluarga Vaughn. Namun setidaknya, Sibila berhak mendapatkan apresiasi yang seharusnya ia dapatkan sedari awal. Meski Max mencoba membujuk Hazel untuk bekerja sama dengan Lola, namun Hazel tetap kukuh dengan pendiriannya. Dan Hazel menganggap semua itu adalah salahnya Max. Seandainya Max mau menjadi CEO di perusahaannya, pasti Max bisa mewujudkan keinginan Lola. Di sisi lain, Audra lalu meminta maaf pada Lola atas semua kesalahannya. Memang tak mudah bagi Lola untuk melupakan pengkhianatan Audra. Namun semuanya sudah terjadi. Dan Lola juga memahami alasan Audra melakukan semua itu. Lagi pula setiap orang berhak mendapatkan kesempatannya yang kedua. Sebelum kembali ke LA, Lola berpamitan dengan semua teman-temannya, termasuk Shaun the Sheep, si domba kesayangannya. Tak lama kemudian Max mendatangi Lola. Sebenarnya Max sangat ingin mencegah Lola dan mengungkap perasaan cintanya.
Namun keegoisan dan prinsiplah yang menghalangi niatan Max. Lola kemudian berterima kasih atas kebahagiaan dan cinta sesaat yang telah Max berikan padanya. Mendengar kalimat perpisahan itu, Max pun hanya bisa menyembunyikan kekecewaannya dalam sebuah senyuman. Seraya berkata, "Selamat tinggal Lola dan semoga kau bahagia." Parting words of wisdom. I got nothing. Goodbye, Lola Alvarez. Beberapa bulan kemudian Lola akhirnya berhasil mendapat izin dan resmi membuka perusahaannya. Tak disangka Lola juga telah mempekerjakan Audra sebagai sales eksekutif. Sesuai dengan info yang didapat, Audra memberitahu Lola bahwa perusahaan wine keluarga Vaughn telah resmi memutus kerjasamanya dengan Mythos Company. Sehingga Audra menyarankan agar Lola segera mengajukan proposal kerjasama. Namun Lola malah meminta Audra fokus pada perusahaan wine yang sedang mereka kelola. Di sela-sela kesibukan, Audra tiba-tiba bertanya, mengapa Lola tak pernah menghubungi Max? Lola pun menjawab, sebenarnya ia sangat merindukan Max. Hanya saja ia tak ingin tenggelam dalam sebuah ketidakpastian. Jika Max memang benar-benar mencintainya, lalu mengapa ia tak berusaha mencegah kepergiannya waktu itu? Ya, terkadang lelaki itu bagaikan potongan misteri yang sangat sulit dipahami. Namun satu hal yang harus Lola ingat, dari sekian banyaknya wanita, tentunya selain Hazel, Max hanya mau mengungkapkan identitasnya pada Lola. Dengan kata lain, Lola adalah wanita spesial bagi Max. You see the best in people, Lola. Didn't step up for me. Untuk meningkatkan penjualan wine perusahaannya, Lola dan Audra mengikuti pameran wine terbesar di kota Los Angeles. Di sana juga nampak Hemis yang sudah menjadi pelanggan tetapnya Lola. Hingga tiba-tiba, Max pun datang. Di tengah rasa canggung, Max mengungkapkan bahwa dirinya kini telah resmi menjadi CEO di perusahaan wine keluarga Vaughn. Bahkan Max telah mengganti logo perusahaannya dengan logo yang telah didesain Lola sebelumnya. Tentu saja tujuan Max ke tempat itu bukan hanya sekedar mempromosikan wine, melainkan bertemu dengan Lola, wanita yang telah membuatnya sadar akan arti sebuah kehidupan, dan juga wanita yang tak pernah takut menghadapi kenyataan. Meski sepahit apapun kenyataan itu, dengan tulus Max berkata, "Aku sangat bodoh telah membiarkanmu pergi. Namun kali ini, izinkan aku untuk mengambil cintamu kembali." I was a fool to let you go. Shut up and kiss me already. Ciuman itu menjadi pertanda kembalinya cinta Max dan juga Lola, sekaligus menjadi penutup dari film ini. Ya, bagaimana menurut kalian guys? Semoga film ini bisa cukup menghibur kalian yang lagi gabut, galau, atau yang lagi pusing mikirin utang. Overall, film ini saya kasih nilai 7,8. Dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah remehkan tukang domba karena bisa saja ia adalah pengusaha kaya yang sedang menyamar. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.